Jadi hari ini kita akan bahas materi tentang analisis vektor. Baik, jadi rekan-rekan hari ini kita akan membahas materi mengenai vektor. Mungkin dari kalian ada yang tahu apa itu definisi dari vektor? Jadi, definisi dari vektor itu adalah suatu besaran yang mempunyai arah. Vektor itu terbagi dua, yaitu vektor dimensi 2 atau di R2 dan vektor dimensi 3 atau di R3. Hari ini kita akan bahas tentang jenis-jenis dari vektor, dan saya akan membahas hanya dua jenis dari vektor, yaitu vektor posisi dan vektor nol. Jadi, vektor posisi itu adalah vektor yang merujuk pada posisi arah sebuah vektor. Saya akan menggambarkan contoh dari vektor posisi. Baik anak-anak, anggap saja ini lurus ya. Jadi, anak-anak, ini adalah contoh dari vektor posisi. Jadi, anak-anak, vektor posisi itu tadi vektor yang menuju pada sebuah vektor. Jadi, vektor posisi itu berada di dimensi 2 yang terdiri dari bidang datar. Bidang datar itu adalah di bidang kartesius yang titik pangkalnya ada di sini, yaitu 0,0, dan vektor jadi anak-anak, vektor posisi itu dia memiliki titik dan arah. Titik pangkalnya itu ada di 0,0 dan arahnya itu ada di I1. Jadi arah di sini yaitu kedua kita akan bahas materi tentang mengenai vektor nol. Jadi vektor nol itu adalah vektor yang panjangnya 0 dinotasikan dengan 0 dan R2 mempunyai komponen yaitu 0,0, sedangkan dalam R3 mempunyai komponen yaitu 0,0,0. Di R2 komponennya yaitu
0,0 dan di R3 atau dimensi 3 komponennya itu 0,0,0. Berikut kita akan bahas tentang panjang vektor. Mungkin ada yang tahu apa itu panjang vektor? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, baik. Jadi, anak-anak, panjang vektor itu adalah panjang segmen garis yang mempunyai sebuah vektor. Dan panjang vektor biasanya dilambangkan dengan vektor AB. Ini adalah contoh dari panjang vektornya. Jadi, berikut kita akan bahas tentang rumus dari vektor. Jadi, ini adalah rumus dari vektor. Yang kedua itu rumus dari vektor. Jadi yang berikut rumusnya.
kita akan mengulas buah-buah susu.
Jadi soal yang pertama itu diketahui vektor A sama dengan 5 minus 3, maka panjang dari vektor A adalah ingat tadi rumus dari ruang dimensi 2 yaitu panjang dari vektor A sama dengan A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Jadi berarti di sini kita akan berarti baik anak-anak, kalau kalian tidak tahu, kita akan bahas secara bersama-sama mengenai kedua soal di depan. Jadi, kita akan menggunakan rumus yang dimensi 2 atau R2 yaitu panjang dari vektor A sama dengan A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Berarti akar 5 kuadrat ditambah dengan minus 3 kuadrat. Jadi 5 pangkat 2 yaitu 25 ditambah minus 3 pangkat 2 berarti 9. Jadi 25 ditambah 9 sama dengan akar 34. Jadi panjang dari vektor A nya adalah akar 34. Yang kedua, kita akan membahas soal diketahui vektor AB yaitu 4, minus 2 dan 0, maka panjang dari vektor AB nya adalah titik-titik. Kita akan menggunakan rumus ruang dimensi 3 atau R3. Berarti rumusnya tadi panjang dari vektor AB sama dengan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah Z1 kuadrat. Maka akar dari akar 4 kuadrat ditambah minus 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 4 pangkat 2 yaitu 16 minus 2 pangkat 2 yaitu 4 dan 0 pangkat 0 yaitu 0. Jadi 16 ditambah 4 ditambah 0 sama dengan 16 sama dengan 20, akar 20. Jadi akar dari 20 yaitu 2 akar 5. Jadi akar dari 4 yaitu 2 dan akar dari 5 yaitu 5. Maka panjang vektor AB nya itu 2 akar 5. Jadi anak-anak, ada yang belum paham? Kalau kalian belum paham boleh bertanya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, pertemuan kita cukup sampai di sini.